Enak banget. Sampai jatuh. Nggak ada orang kan ya? Ayo Kak Gita, sedang makan apa? Nggak makan Kak. Tuh, nggak makan apa? Itu mulutnya masih komat kami tuh. Ada makanan tuh di mulut. Iya Kak Endang. Makan ini sih, makan kue. Tadi aku mau bagi tapi cuma sedikit. Oh gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa walaupun sedikit. Yang penting dirimu sudah mau berbagi dengan orang lain. Oh gitu ya Kak ya? Iya. Berarti aku harus berbagi juga ya sama orang lain ya Kak ya? Iya betul. Nah adik-adik yang di rumah, kita tidak hanya bisa berbagi makanan saja. Tapi kita juga bisa berbagi mainan. Mainannya tidak dipegang sendiri ya, tapi bisa dipinjamkan ke teman. Bisa juga meminjamkan buku cerita dan banyak lagi. Ya. Nah, Kristus sudah memberikan contoh untuk kita, untuk kita dapat berbagi dengan semua orang. Bahkan Dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa kita. Keren banget ya Kak Endang ya. Iya, oleh karena itu kita sebagai orang pilihan Allah, kita juga harus memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, membagikannya. Karena Kristus sudah menebus dosa kita ya. Dan juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita harus mau berbagi dengan orang lain. Itu juga sebagai saksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Gitu Kak Endang ya. Oke deh Kak Endang. Nah itu Kak Bayu datang. Ada Kak Bayu. Halo Kak Bayu, apa kabar? Halo, kabar baik. Kak Endang, Kak Gita. Selamat tahun baru ya. Ya, Kak Bayu. Duduk. Kak Gita, selamat tahun baru juga. Silakan duduk. Ya. Gak terasa ya, sudah di tahun 2021. Kak Bayu, Kak Endang, dan adik-adik semua di rumah, selamat tahun baru 2021 ya. Nah, mumpung ada Kak Bayu di sini, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kita mau nyanyi apa Kak Endang? Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, Kak Bayu, Kak Gita, sebelum lanjut, ada adik kita yang akan berdoa untuk kita. Namanya Motri. Silahkan. Berserta dalam doa. Tuhan yang Maha Baik,
Terima kasih Engkau telah memberi kesehatan kami hari ini. Jadi kami bisa sekolah minggu ibadah online. Terima kasih Engkau telah memberi kesehatan pada kami agar kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu online. Terima kasih karena untuk 2020 ini Tuhan yang akan berjalan ke 2021, mudah-mudahan 2021 Indonesia semakin membaik, COVID atau Corona hilang agar kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu secara offline Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami di tahun 2020 ini. Terima kasih atas cobaan di 2020 ini. Mudah-mudahan di 2021 ini kami dapat merayakan Natal berikutnya dengan sukacita tanpa terhalang oleh COVID Tuhan. Tuhan, Kau telah memberkati kami dan memberi kami kesehatan untuk melakukan ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan untuk 2021 mudah-mudahan COVID atau Corona ini hilang. Amin. Terima kasih adik Motli. Nah, Kak Bayu, Kak Gita, di dalam lagu tadi memang kita harus bersukaria karena kita sudah melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Tanggal 25 Desember tahun 2020 yang lalu kita sudah merayakan Natal. Tentu banyak makanan, banyak kue-kue, dan baju baru. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan ya. Yang penting di sini adalah Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Betul Kak Endang. Kita harus selalu bersyukur ya ternyata. Nah, kita mau mendengarkan firman ya adik-adik. Nanti akan dibawakan oleh Kak Vero. Tapi sebelum kita dengar firman, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Silakan Kak Vero. Shalom, Kak Vero mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kalian semua. Semoga dengan tahun yang baru, kita semua juga punya semangat yang baru untuk terus berusaha menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meski kadang untuk menjadi lebih baik itu butuh proses yang tidak mudah. Kak Vero jadi teringat kisah suatu tokoh yang bahkan harus tidak bisa melihat selama 3 hari sebelum ia berubah menjadi orang yang baik. Mau tahu siapa tokoh itu? Tapi sebelum mendengarkan dan merenungkan kisah dari Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih karena kami boleh tiba di tahun 2021 yang baru ini. Kiranya Engkau terus memperbaharui diri kami supaya menjadi lebih baik setiap tahun dan setiap hari. Terkhusus pada saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan kisah dari Alkitab.
Biarlah kami terus mengingat bahwa pesan dari kisah yang akan kami dengar nanti adalah firman Tuhan yang mau membentuk karakter diri kami untuk menjadi lebih baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Ada seorang bernama Saulus. Dia orang yang sangat percaya diri. Ia bahkan merasa bahwa dirinya yang paling keren. Saulus sangat membenci para pengikut Kristus. Bagi Saulus, para pengikut Kristus itu aneh dan sesat. Saulus suka menangkap dan menyakiti para pengikut Kristus. Sampai pada suatu saat Tuhan berbicara kepadanya dengan suara yang nyaring. Saulus, mengapa kau menyakiti aku? Sekejap ada sinar yang sangat menyilaukan mata Saulus. Sinar itu membuat ia tidak bisa melihat selama 3 hari. Saulus merasa sedih dan sadar bahwa dirinya sudah berdosa. Akhirnya Tuhan membuat Saulus bisa melihat lagi. Setelah itu Saulus mengubah namanya menjadi Paulus. Paulus yang kini sangat berbeda dengan dirinya yang dulu. Sekarang Paulus justru menjadi pembela para pengikut Kristus. Paulus sangat bersemangat untuk menceritakan tentang Tuhan kepada siapapun yang ia temui. Dia menceritakan tentang Tuhan kepada temannya yang bermain, kepada keluarganya yang datang ke rumahnya, bahkan kepada orang yang baru ia lihat di jalanan. Tidak jarang Paulus justru dibenci karena bercerita tentang Tuhan. Paulus pernah diusir. Dia pernah dilempari batu. Bahkan dia pernah dipenjara karena memberitakan Injil Tuhan. Namun Paulus tetap memberitakan Injil kemana-mana, bahkan sampai ke ujung dunia. Adik-adik, demikianlah Paulus yang dahulunya jahat tetapi menjadi jauh lebih baik begitu mengenal firman Tuhan. Karena seperti juga yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang bisa kita baca dari Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Begini bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Adik-adik, artinya Allah sejak awal menginginkan kita semua menjadi anak-anak-Nya, anak-anak terang, anak-anak yang mencintai kekudusan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita memang dipanggil untuk terus mengusahakan perbuatan-perbuatan terang dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Ya, kita tidak perlu sampai dibuat tidak bisa melihat, dipenjara seperti Rasul Paulus untuk menjadi anak-anak terang.
Tetapi sebagai anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita terus berusaha memperbaiki diri kita, meski pasti butuh proses. Jika tahun lalu masih sulit bergantian, tahun ini setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita sebaiknya mau mulai bergantian dengan teman. Kalau tahun lalu mungkin masih sulit berbagi kue atau mainan kesukaan, tahun ini kita mau berbagi dengan orang lain. Kalau sebelumnya kita masih suka menang sendiri, sekarang kita sebaiknya lebih memberi kesempatan kepada orang lain. Kalau sebelumnya kita lebih suka dikasih sesuatu atau mendapatkan hadiah, sekarang kita mau lebih banyak memberi hadiah. Oh iya adik-adik, kita tidak hanya bisa memberi berupa barang atau benda, tetapi juga bisa memberi orang lain waktu kita, senyuman kita, doa kita yang tulus, atau tindakan baik lainnya. Adik-adik, biarlah kita terus bertumbuh dalam karakter-karakter yang seturut kehendak Tuhan, yang tentunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus terus menolong kalian. Adik-adik, untuk menutup renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu melalui doa. Setelah kami mendengar kisah Paulus yang mau terus memberitakan Injil Tuhan, kami pun mau menjadi pewarta Injil-Mu. Biarlah Roh Kudus mau terus membimbing dan mengingatkan kami bahwa firman Tuhan tidak cukup untuk kami dengarkan, tetapi harus kami lakukan dalam tindakan sehari-hari. Dengan demikian kami mau terus diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik setiap harinya, sehingga melalui perbuatan kami nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Aktivitas hari ini, kalian membuat video menyebutkan harapan kalian di tahun 2021 ya. Harapan Kak Anggi, pandemi segera berakhir. Kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu dan kita semua diberikan kesehatan. Persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, yakni hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah bertemu di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Cara yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah memberkati kami, sehingga kami bisa mengumpulkan kembali persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan telah kami kumpulkan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya demikian Tuhan doa yang bisa kami naikkan ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para jemaat yang telah menyempatkan dan memberikan persembahannya dalam bentuk amplop maupun dalam bentuk transferan melalui rekening BNI. Namun tidak lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Kak Bayu, Kak Gita, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah ini. Kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, adik-adik, sekarang kita mau doa penutup ya. Doa penutup akan dibawakan oleh Zea. Silakan Zea. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau melindungi dan jaga kesehatan kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa 5M. Memakan makanan bergizi, minum vitamin. Pakai masker,
dan rajin mencuci tangan. Iya benar. Oh iya, sama kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar rumah ya. Oh iya, Ya. betul, bener. Kak Bayu, Kak Endang, kita sudah sampai di ujung sekolah minggu nih. Tapi kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Selesai sekolah minggu, ya. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.